A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bi asrari fitarin amin ya rabbal alamin. Kalau ini sampun lho kang iki gak apa-apa. Delane nangkam. Enak miklip apa ora? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Kalau ini sampun kula maknani kuwatah samangke kita terangkan kedik mawon ndugi teng ayat 106. Inna fi hadza kana guys. Inna fi hadza la balaghan liqaumin 'abidin. Ai inna fi hadzal Qur'an la balaghan liqaumin 'abidin. Surat Al-Anbiya ayat 106. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, inna fi hadzal Qur'an. Inna fi hadza ai fi hadzal Qur'an la balaghan lil 'alamina. Inna fi hadzal Qur'ani, sesungguhnya dalam Al-Qur'an ini la balaghan, terdapat sebuah kecukupan, ai kifayatan fi dukhulil jannah, terdapat sebuah kecukupan di dalam masuk surga, artinya bekal untuk masuk surga. Liqaumin abidina ay amilina bihi, bagi segolongan kaum yang beribadah dengan artian mau mengamalkan terhadap Al-Quran. Terus intinya pada ayat ini adalah menerangkan bahwa Allah Ta'ala menerangkan dalam ayat ini, inna fi hadza, di dalam ayat ini, di dalam Al-Quran ini maksudnya itu terdapat sebuah perkara yang mencukupi untuk bekal masuknya seseorang terhadap surga. Ai min haitsu innahu yusilu limaradillahi fid dunya wa yunisu sahibahu fil qabri wa yudau fil mizani wa yurkibi fi darajatil jannah. Pengen dikatakan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu bisa menyampaikan para pengamalnya kepada ridho-ridhonya Allah di dalam dunia, wa yu'nisu sahibahu fil qabri, dan bisa membuat orang yang selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran merasa senang di dalam kuburnya, dan diletakkan sebagai pemberat di dalam mizan atau timbangan amal, wa yurkibi fi darajatil jannah, membuat seseorang itu menjadi naik derajatnya di surga. Bon, jadi pokoknya gini kuau, intinya orang yang tanda kutipnya bukan hanya hafal Al-Quran, bukan hanya ahli membaca Al-Quran, tapi orang yang lil abidin ay amili nabi, orang yang mau mengamalkan terhadap Al-Quran. Jadi kalau ada pertanyaan yang tanda kutipnya semisal lebih didahulukan mana menghafalkan Al-Quran atau ngaji kitab, ini pun bolak-balik sering diaturakan. Intinya kita bukan hanya cukup di dalam memahami tapi juga mengamalkan. Kalau dipilih mana yang harus lebih didahulukan, para ulama dawuh ya didahulukan ngaji sembari kalau mau menghafalkan juga menghafalkan. Tapi nyuwun sewu, menghafalkan bukanlah poin utama. Sementara banyak dari orang zaman sekarang itu memahami bahwa kalau sudah hafal Al-Quran itu sudah wes semuanya, wes total, wes ngetop, wes bagus banget. Jadi tidak seperti itu. Sering toh kula aturaken dawuhipun Mbah Yaida, dawuhipun Gus Kausar yang kula temuaken tentang kitab Ihya, wa hal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilmi. Apakah Al-Qur'an itu bisa memberikan manfaat kecuali dengan adanya ilmu.
Al-Quran itu benar-benar 100% mukjizat selain dari lafadznya. Yang paling agung adalah justru dari segi maknanya. Yang riki tinggal akan ngoten. Bon, intinya siji Pak, amili Nabi, mengamalkan terhadap isi daripada Al-Quran. Masya Allah, mulano yes, nyuwun sewu tanda kutipnya kita ini orang-orang yang ngaji tafsir, kita ini orang-orang yang sudah hafal terhadap Al-Quran. Katakan kalau tidak bisa mengamalkan terhadap isi Al-Quran, sama halnya orang-orang yang tidak pernah mengenal dengan Al-Quran. Maka jangan heran tidak perlu heran kalau di luaran sana banyak orang yang yes tanda kutipnya dia penghafal Al-Quran, tapi setelah mondok, naudzubillahi min dzalik, terjatuh lagi ke dunia yang seperti itu. Wadah, bolo-bolo santri, ya, yang tanda kutipnya nopo, kita yang seperti itu berarti poinnya adalah kita kurang berpegang teguh dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Pun, niku ngoten. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Niki ayat yang sangat luas. Surat Al-Anbiya ayat 107. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, wa ma arsalnaka ya Muhammadu illa rahmatan ailir rahmati lil alamin al insi wal jinni bika. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat yang sering dikutip di banyak keadaan, banyak ceramah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus kepadamu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alamin, seluruh alam semesta, al insi wal jinni bika, baik manusia ataupun jin ataupun yang lainnya. Dan niki tinggal akan dan niki perlu mungkin tidak cukup kalau nerangkan cuma hari ini saja ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya juga masih sembari membaca beberapa dari kitab-kitab, dan nyuwun sewu tanda kutipnya saya masih kurang puas dari keterangan yang ada di beberapa kitab yang sudah saya baca. Besok saya terangkan lagi, saya terangkan yang sudah saya baca mawon. Terus nyatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka yang pertama yang kita ambil wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku mengutus, artinya Kanjeng Nabi ini dijadikan sebagai rasul, sebagai utusan. Tanda kutipnya yang pertama lil alamin, sebelum membahas rahmatnya lagi. Lil alamin berarti Kanjeng Nabi itu satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang diutus kepada alam semesta. Kalau pada umumnya para nabi, para rasul, para anbiya, para rasul itu hanya diutus kepada kaumnya sendiri-sendiri. Tapi kalau khusus untuk Kanjeng Nabi itu diutus untuk rahmatan lil alamin, diutus kepada seluruh alam semesta. Min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Jadi tanda kutipnya bahkan para nabi. Jadi cara Kanjeng Nabi itu sing dadi umate rasulnya, kerisalahannya Kanjeng Nabi itu tidak hanya khusus bagi umat Muhammad. Kalau langsung malih, kerasulan atau kerisalahannya Kanjeng Nabi itu tidak hanya kepada ummah Muhammadiyah, tapi seluruh umat-umat sebelumnya Kanjeng Nabi itu juga masuk ke dalam risalahnya Kanjeng Nabi. Jadi bukan wong sak alam dunya, bahkan sebelum-sebelumnya Kanjeng Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Adam, umat-umatnya Nabi Adam sampai tutup umat dina kiamat, itu semua adalah umatnya Kanjeng Nabi, dengan artian risalahnya Kanjeng Nabi itu sampai mulai dari Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah. Rahmatan lil alamin itu maknanya seperti itu. Bahkan kepada para nabi, bahkan seperti yang dijelaskan di dalam kitab Jauharatul Tauhid, bahwa bahkan Kanjeng Nabi itu sampai diutus kepada dirinya sendiri. Bahkan Kanjeng Nabi itu sampai diutus kepada dirinya sendiri. Itu makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang pertama adalah seperti itu, bahwa kerasulannya,
kerisalahnya Kanjeng Nabi itu kepada alam semesta semuanya, manusia dan juga jin. Itu yang pertama. Ini belum bahas masalah rahmatnya ya. Cuma risalahnya saja yang risalahnya Kanjeng Nabi. Jadi mulanya kita harus paham nih Bu. Jadi Kanjeng Nabi itu beda dengan nabi-nabi yang lain, dengan rasul-rasul yang lain, bahwa kerisalahannya itu menyeluruh. Itu yang pertama. Yang nomor dua, ngeri ketika akan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekarang mulai membahas tentang masalah rahmat bagi alam semesta. Rahmat bagi alam semesta itu apa? Tengeriki dingendikakan qauluhu al-ins wal jin barron wa fajiron mukminan wa kafiron. Kanjeng Nabi itu merupakan nabi yang merupakan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, baik merupakan orang-orang yang baik ya, untuk orang-orang yang baik atau orang-orang yang buruk, untuk orang-orang yang beramal solih atau orang-orang yang fasik, bahkan untuk orang-orang yang mukmin, bahkan orang-orang kafir pun akan mendapatkan rahmatnya Kanjeng Nabi. Kenapa kok seperti itu? Tengeriki dengan tiga akan seperti yang didauhakan kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau nukilakan dari dawahnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwa rahmatnya Kanjeng Nabi itu ada kalanya dari segi urusan agama, ada kalanya dari segi urusan dunia. Kalau rahmatnya Kanjeng Nabi dari urusan agama, maka tengeriki dengan tiga akan kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dawuh bahwa adapun urusan rahmatnya Kanjeng Nabi, bentuk sisi rahmatnya Kanjeng Nabi dalam urusan agama, di annahu alaihi salam wa isa wan nasu fi jahiliyatin wa dhalalatin. Kanjeng Nabi itu diutus dalam keadaan para manusia ini sedang dalam kebingungan dalam urusan agamanya mereka. Mereka di dalam jahiliyah, kebodohan, wa dhalalah, dan berada di dalam kesesatan. Karena apa? Wahlul kitabiyina kanu fi hairatin min amri dinihim. Bahkan nyuwun sewu, kalau orang-orang awam bingung, jahiliyah, dolalah, maklum. Bahkan pada sebelum diutusnya Kanjeng Nabi, para ahlul kitabiyin, kurang apa sih ahlul kitabiyin itu kan para orang-orang yang ahli membawa kitab sebelumnya Kanjeng Nabi, nabi sebelumnya Kanjeng Nabi. Itu mereka kanu fi hairatin, mereka di dalam kebingungan. Kenapa kok kebingungan? Litu limuksihim wang kita itawaturihim. Karena begitu lamanya durasi waktu antara Kanjeng Nabi dan Nabi sebelumnya, sehingga terjadi yang namanya ingkita utawatur. Ingkita utawatur itu terputusnya tawatur atau bahasanya apa ya? Ke sebuah kepercayaan. Tawatur itu sebuah kesepakatan antara orang-orang. Wa wuqil ikhtilaf fi kutubihim. Kitab-kitabnya sebelumnya Kanjeng Nabi itu sudah banyak perbedaan. Akhirnya napa? Fa ba'atsallahu ta'ala Muhammadan hina lam yakun li talibil haqqi sabilun ilal fauzi was sawabi. Maka datanglah Kanjeng Nabi Muhammad, diutuslah oleh Allah Ta'ala dalam keadaan bagi orang yang mencari agama yang benar itu tidak memiliki jalan. Wong-wong wis padha bingung pada waktu itu, orang-orang benar-benar sangat bingung sekali untuk mencari agama yang benar. Maka kedatangan Kanjeng Nabi untuk menjelaskan yang namanya agama yang benar itu bagaikan sebuah hujan yang sudah dinanti oleh bumi yang sangat gersang. Orang-orang itu sangat haus sekali, sudah sangat menanti agama yang benar. Pun itu makna daripada rahmatan lil alamin dari segi agama. Sekarang membahas rahmatan lil alamin dari segi dunia. Masya Allah, niki pun bolak-balik kula sering matur dumateng bolo-bolo niki, bahwa makna daripada rahmatan lil alamin dari segi dunia itu seperti yang dingendikakan tentang kitab niki Tafsir As-Sawi, Tafsir Fakhruddin Ar-Razi, bahwa kalau nabi-nabi pada sebelumnya Kanjeng Nabi tatkala sudah berdakwah secara total, wis mentok polduk
tapi para kaumnya itu masih menganggap bohong terhadap para nabinya, seringkali para nabinya itu mendoakan dengan doa yang buruk, tanda kutipnya mendoakan binasa kepada kaumnya. Seperti yang kemarin banyak sekali cerita-cerita nabi, seperti ceritanya Nabi Nuh, ya toh? Nabi Nuh oleh dakwahi 950 tahun, Pak. Alfan illa khamsina ama, ya. Alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kecuali 50 tahun. 950 tahun berdakwah dalam keadaan penuh dengan kesabaran. Tapi nyatanya apa? Kaumnya seperti yang didauhakan, yang iman terhadap Nabi Nuh itu ada yang mengatakan cuma 6 atau 7 ini. Ada yang mengatakan cuma 40 laki-laki dan 40 perempuan. Bayang nih, oleh dakwah 950 tahun, santri ini cara bahasan santri ini mek 40 menurut kaul yang paling banyak. Menurut kaul yang sedikit cuma 6 atau 7 dari laki-laki, 6 atau 7 dari perempuan. Wes, mari. Akhirnya nopo kemarin Nabi Nuh mendoakan agar seluruh kaumnya itu nopo yang tidak mau ikut terhadap perahu didoakan agar tenggelam. Dan nyuwun saya bukan hanya didoakan buruk kepada para kaumnya, tidak didoakan buruk kepada oleh para nabinya kepada kaumnya, tapi seringkali Allah Ta'ala di dalam urusan ini, yakni Allah Ta'ala itu di dalam membela para nabinya. Kalau para nabinya itu sudah berdakwah lama dan tidak kunjung para kaumnya itu mengimani, seringkali Allah Ta'ala menurunkan azab yang sifatnya azabun istiqsal, atau azab yang sampai binasa total. Seperti ceritanya Nabi Lut, kaumnya itu dibinasakan secara total dan banyak sekali. Lah tapi nyuwun sewu, termasuk rahmatnya Kanjeng Nabi kepada umatnya, bahwa Kanjeng Nabi tidak akan mendoakan buruk untuk umatnya, dan umatnya Kanjeng Nabi ini tidak akan disiksa dengan siksaan yang istiqsal. Bang Sulim Aleh, pertama Kanjeng Nabi tidak akan mendoakan dengan doa yang buruk kepada kaumnya, dan Kanjeng Nabi juga tidak akan umatnya ini diadab istiqsal atau dibinasakan secara total oleh Allah Ta'ala. Mulane teng mriki dikatakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, Allah Ta'ala niku sampai dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah Ta'ala tidak akan menyiksa terhadap mereka dalam keadaan engkau berada di dalamnya. Dan dengan ini dikatakan bahwa Kanjeng Nabi itu memiliki akhlak yang sangat agung sekali. Wa innaka la fi khuluqin wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sesungguh engkau Muhammad itu memiliki budi pekerti yang sangat agung sekali. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah, beliau berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ud'u 'alal musyrikin. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi itu pernah diaturi kalian para sahabat. Kanjeng Nabi niku diaturi kalian para sahabat supaya Kanjeng Nabi niku mendoakan buruk kepada para orang-orang musyrikin. Ud'u 'alal musyrikin ya Rasulullah, doakan buruk kepada orang-orang itu ya Allah, wahai Rasulullah, para orang-orang musyrikin itu loh, doakan buruk. Doakan agar mereka itu disiksa, doakan agar mereka itu binasa. Katanya para musyrikin, katanya para sahabat maturi dumateng sinten Kanjeng Nabi. Tapi napa Kanjeng Nabi jawab namun qala innama bu'istu rahmatan wa lam ub'as azaban. Kanjeng Nabi dawuh, aku ini diutus sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, dan aku itu tidak diutus sebagai siksa. Lalu tengah lagi di dalam riwayat lain, di riwayat Imam Hudzaifah tengah lagi dikatakan, innama ana basyarun aghdabu kama yaghdabul basyar.
Aku ini hanyalah manusia biasa yang pada umumnya manusia itu bisa marah seperti halnya manusia pada umumnya. Hanya saja fa ayyuma rajulin sababtuhu aw la'antu faj'al Allahumma alaihi salatan yaumal qiyamah. Orang yang dulunya pernah aku marahin, cara bahasanya ngoten, aku marahin, aku laknat, semoga nanti itu bisa menjadi penebusnya bisa di akhirat, dawuhnya Kanjeng Nabi. Intinya berarti setunggal bahwa yang pertama, Kanjeng Nabi tidak akan mau untuk mendoakan buruk kepada kaumnya, yang pertama. Dan yang kedua, kaumnya Kanjeng Nabi itu tidak akan pernah mendapatkan azabul istiqsal atau siksaan yang sangat pedih berupa azab yang sifatnya itu habis total. Yes ya. Nah, ini lah dulu ceritane para nabi-nabi yang sebelumnya, umat-umatnya nabi-nabi yang sebelumnya. Umat itu ya kalau sudah tidak ada baik-baiknya, wes alamat, Pak. Alamat langsung azabul istiqsal. Tapi nyatanya nopo, khusus umatnya Kanjeng Nabi itu nggak akan pernah untuk mendapatkan hal tersebut. Terus ditambahkan lagi oleh Al-Imam Fakhruddin Al-Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau juga mendawuhkan di dalam tafsirnya, beliau dawuh ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Al-alamin di sini adalah memang semesta alam yang merasakan bentuk kerahmatan lil alaminnya Kanjeng Nabi itu semua alam. Bahkan bukan hanya dari golongan al-insi wal jinni, manusia dan juga jin saja. Bahkan dari golongan para malaikat pun juga merasakan rahmatnya Kanjeng Nabi. Dan ini seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Pertama, dulu diceritakan bahwa ini bahasanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, al-alamin kullu ma siwallah azza wa jalla. Alamul malaika wa alamul jin wa alamul insi wa alamul jawad wa alamul hayawan wa alamun nabat. Dan ini dikatakan seluruh alam semesta ini ya termasuk alam, golongan alamnya para malaikat, alamnya jin, alamnya manusia, alamnya jamat. Jamat itu benda-benda mati, alamul hayawan, kemudian alamnya para nabat, tumbuhan-tumbuhan. Dan ini dilanjutkan qalu na'am rahmatan lil malaika. Bentuk Kanjeng Nabi itu merupakan rahmat bagi para malaikat. Adalah yang pertama, fa Jibril diceritakan bahwa malaikat Jibril itu kana yakhsha al-aqibah. Dulu diceritakan bahwa malaikat Jibril itu pernah khawatir tentang endingnya. Ya, hatta nazala ala Muhammadin qaulu ta'ala dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin fatma'anna Jibril alaihi salam wa aminah. Jadi sampai turun sebuah ayat dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, hingga ayat ini membuat malaikat Jibril menjadi merasa aman, menjadi merasa anteng tentang ketakutannya. Kemudian juga Kanjeng Nabi itu merupakan rahmat bagi lil jamad, bagi benda-benda mati. Dan lagi li'annahu umirna bi imatatil adza anit thariq wa huwa rahmatun lil bil hayawan. Jadi kita juga termasuk rahmatnya Kanjeng Nabi untuk para hewan-hewan adalah kita itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk untuk menyingkirkan perkara yang bisa menyakiti dari jalan. Malah tengah dikit ingin dikatakan seperti contoh ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti yang didawakan dalam hadis-hadis lain, termasuk daripada sedekah itu termasuk daripada bentuk sebuah kebaikan adalah kita menyingkirkan sebuah perkara yang bisa menyakiti dari jalan. Nang dalan ono beling, nang dalan ono waku, nang dalan ono wis pokoke perkara-perkara sing lek diincaki lara ono krekil sing ngelarani, itu disampingkan, dibuat, itu merupakan sebuah kebaikan. Itu juga merupakan sebuah rahmat. Itu perintahnya Kanjeng Nabi. Bahkan tengeriki juga merupakan rahmatnya Kanjeng Nabi untuk para hewan. Kanjeng Nabi niku dawuh, "Ma min muslimin yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan fa ya'kulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Tidaklah seorang muslim itu menanam sebuah tanaman atau
menanam sebuah pepohonan, kemudian datang kepadanya seekor burung yang memakan, atau manusia atau sebuah hewan yang lainnya, kecuali hal tersebut dicatat sebagai sedekah. Hadi wis misal tandur pari ngono Pak ya. Kok diparani manuk. Marang wonten diparani yang namanya hewan-hewan yang lain, itu dicatat sebagai sedekah. Jadi yes bahasane ngono. Lek wong zaman biyen itu lek parine diparani apa tikus ngono ya, iku ora ngamuk. Malah lek wong biyen iku malah ngene modele. Wah, kamu tahu krungu apa ora? Lek wong biyen iku malah ngene bahasa. Gayane kaya apa ya bahasane? Kaya ngomongi nang tikus. Tikus, awakmu tak wehi jatahmu mek sekian dari sawah iki. Ojo nganu sing ojo mangan sing bagian liyane. Lho, malah diomongi ngono iku ya biasanya wong zaman biyen iku ya mati. Yang dimakan oleh tikus itu ya daerah yang bahasa negatifnya dipersilahkan. Daerah yang lainnya enggak, sama sekali enggak dimakan. Mulane mriki dikatakan bahwa kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk memiliki empati, memiliki sebuah perhatian kepada hewan-hewan yang ada pada alam semesta ini, yang tanda kutipnya hewan yang ada pada alam semesta ini terkadang juga butuh kepada andilnya kita di dalam memberi makan. Mulane wonten salah setunggal dawuh sang para ulama, hendaknya kalian itu menyiapkan makanan dan juga minuman di depan rumah kalian agar burung-burung yang hidup di luas dan bebas ini tidak mati kelaparan sehingga disangka bahwa para muslimin itu mati di rumah mereka, di kampung mereka, di negara mereka, burung-burung dalam keadaan lapar. Aku biasanya barang ya, mari mangan lele, mari mangan mujair, barang sing rambut pangan kuwi lho Pak. Balung-balunge ngono kuwi, bahasane itu balung apa bahasane? Ya ri-rine iku tekek nang jaba ben dipangan kucing. Pun itu bentuk kepedulian kita kepada hewan, yang mana ini merupakan dawuhnya Kanjeng Nabi, sehingga Kanjeng Nabi juga dianggap sebagai rahmatan lil alamin, yang salah satunya adalah para hewan. Mulane sampai wonten hadis yang mendawahkan dakhalatim mar'atunin nara min hirratin. Ada seorang perempuan yang mati dalam keadaan dia masuk neraka karena sebuah penyiksaan terhadap kucing. Min hirratin, karena menyiksa kucing. Kucing iki ora diculne tapi yo nang ditahan, bahasa kasar ngomong, tapi ora dikei panganan. Sehingga dia mati kelaparan, sehingga ini orang perempuan dalam keadaan apa? Masuk neraka gara-gara menyiksa terhadap seekor kucing. Dan juga wa hadisul rajul alladzi dakhala al-jannah li'annahu saqa qalban kana yalasu ya'kulu sara min syiddatil atas fa nazala ar-rajulu al-bi'ra mal akhufahu fasaqa al-qalba fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu li'annahu nazala al-bi'ra wa laysa ma'ahu ina'un yamla'u bi al-ma'. Tentang ngriki dingendikaken juga karena ada hadis yang mendawahkan bahwa ada seorang laki-laki yang masuk surga gara-gara dia itu memberikan minum terhadap seekor anjing. Bayangin Pak, anjing. Aku kepingin jelas nih masalah anjing. Anjing, babi itu kan dalam syariat kita itu kan memang termasuk ya tanda kutipnya merupakan sebuah hewan yang najis. Tapi gue sampai salah paham. Batasannya kita itu cuma mengatakan bahwa itu hewan yang najis. Tapi ya nyuwun sewu, tanda kutipnya jangan dipahami berarti hewannya itu merupakan hewan yang terlaknat, wis bahasa kasarane ngomong hewan yang terkutuk, nggak perlu dirasakne, disiksa, rapopo, rasa dikei ngombe. Itu pemahaman-pemahaman yang salah. Ulama tengah iki dikatakan ya hanya sekedar dihukumi najis mawon.
Tapi untuk urusan yang lainnya tengriki akan sampai ada seorang laki-laki yang masuk surga gara-gara dia memberikan seteguk minuman kepada seekor anjing. Yang mana caranya dia memberikan minuman, yang mana anjingnya itu sudah mengeluarkan lidahnya ya, karena dia sudah kehausan. Sampai-sampai si seorang pemuda ini masuk ke dalam sebuah sumur dan mengambil airnya menggunakan sepatunya. Kemudian ia tegukkan seteguk air itu kepada anjing hingga Allah Ta'ala memberikan maaf kepada orang laki-laki tersebut. Ini bentuk rahmatan lil alaminnya seperti itu. Pun ini masih bentuk rahmatan lil alamin dari segi ya Allah ya Rabbi ya Karim kepada para hewan. Dan sebenarnya masih sangat luas sekali. Mulana hakadha nalat rahmatul Islam al hayawan wa thair wal insan. Ya, oleh karena itulah rahmatnya agama Islam ini harus dirasakan oleh alam semesta, baik dari golongan manusia, golongan jin, bahkan juga golongan hewan. Pun ngriki ngoten. Niki keterangannya sangat masih minim. Kalau insyaallah kalau terangaken malih benjing makna rahmatan lil alamin di part 2-nya. Niki sampun kula baca 3 kitab tapi saya kurang puas dengan keterangan. Masih banyak sekali. Qul la ilaha illallah